Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita masih akan mendalami tentang topik takwa. Dalam dua pertemuan sebelumnya kita secara khusus berbicara tentang definisi takwa dan urgensi daripada takwa. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat seperti apa sifat al-muttaqin atau orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayatnya, dalam firman-Nya menggambarkan dan menjelaskan seperti inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Ayat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita diperintah untuk bergegas, bersegera untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan surga. Arduha as-samawati wal ard, yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Dan untuk siapa maghfirah itu? Uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ada penegasan di Al-Quran bahwa orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu bergegas untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka mendapatkan ampunan Allah, maka mereka akan mendapatkan surga yang luasnya adalah seluas seluruh langit dan bumi. Ayat berlanjut, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak fi sarra'i wad dharra, dalam segala situasi dan kondisi. Al-muttaqun, ketika mereka berinfak, ketika mereka berbagi, mereka tidak menunggu ketika mereka dalam keadaan lapang, mereka dalam keadaan berkelebihan, tidak. Tapi bahkan dalam setiap kondisi, baik saat senang maupun saat susah, baik saat lapang maupun saat terhimpit, mereka tidak pernah berhenti berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dan di antara sifat orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu meredam amarahnya, mampu mengendalikan emosinya. Itu adalah sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak pernah lepas kendali berkaitan dengan amarah dan emosinya. Meskipun dia di puncak kemarahan, di puncak kegeraman, di puncak amarah, dia masih memegang kendali amarahnya dan dia punya kekuatan untuk meredamnya. Wal afina 'anin nas, dan bukan hanya mampu untuk meredam dan mengendalikan amarahnya, tapi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berjiwa besar. Sehingga dia pun meskipun tersulut amarahnya, meskipun dalam keadaan marah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk memberikan maafnya kepada orang lain, kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Ayat ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka, cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa al-muttaqun? Dijelaskan di dalam ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang ketika berbuat keburukan, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan berbuat berbagai macam maksiat atau lalai, tidak patuh kepada Allah atau menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika
tergelincir, ketika jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa, orang-orang ini punya karakter seperti ini. Zakarullah, mereka dengan cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak pernah berlarut dalam kesalahan dan maksiatnya dan dalam dosa-dosanya. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka cepat-cepat memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat mereka adalah walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak kekeh dalam menjalankan maksiat dan kesalahan itu. Artinya boleh jadi mereka tergelincir, boleh jadi mereka jatuh, tapi mereka tidak terus-menerus begitu, tidak berlebihan dalam melakukan maksiat. Mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Benar, mereka bisa tergelincir, mereka bisa khilaf, mereka bisa berbuat dosa, mereka bisa berbuat maksiat, tapi mereka segera ingat dan mereka segera berhenti dari perbuatan-perbuatan buruk dan maksiatnya. Itulah al-muttaqun. Orang yang seperti ini, ayat berlanjut, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, abadi di sana. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan alangkah luar biasanya imbalan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat lain dijelaskan, tilkad darul akhirah, alam akhirat, naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan. Kami berikan, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kepongahan fil ard, di bumi, wala fasadan, dan orang-orang yang tidak melakukan kerusakan. Kemudian ayat ditutup wal aqibatu lil muttaqin. Artinya al muttaqun adalah orang yang la yuriduna uluwan wala fasadan. Jadi di antara sifat al muttaqun di Al-Qur'an adalah orang-orang yang tidak pongah dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam ayat lain dikatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam kebun-kebun surga, dan di sekitar mereka ada berbagai macam mata air yang jernih dan lezat rasanya. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan semua itu karena ketika mereka ada di darud dunia, mereka termasuk orang-orang yang berbuat baik. Artinya karena mereka bertakwa, maka mereka adalah orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Di antara sifat yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa di Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidak menghabiskan seluruh malamnya untuk tidur. Ada saat-saat mereka bangun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada saatnya mereka bangun dan beribadah. Dan kemudian di waktu-waktu sahur mereka tidak mengangkat tangan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka tidak membiarkan hartanya dimakan oleh diri mereka sendiri atau keluarga mereka saja, enggak, tapi dalam hartanya jelas ada bagian yang telah mereka persiapkan untuk orang yang meminta-minta atau untuk orang-orang yang membutuhkan. Itulah orang-orang yang bertakwa. Dan sedemikian luar biasanya masalah ketakwaan ini, sampai-sampai kita membaca di Al-Quran bahwa hampir seluruh nabi-nabi Allah telah memberikan motivasi kepada umatnya untuk meraih ketakwaan dan untuk bertakwa, untuk menjalani kehidupan dengan takwa.
Saya baca beberapa ayatnya. Idz qala lahum ahuhum Hudun ala tattaqun. Hud berkata kepada kaumnya, ala tattaqun. Idz qala lahum ahuhum Salih ala tattaqun. Yang saya baca semuanya adalah Al-Quran. Nabi Allah Saleh juga berkata seperti itu kepada kaumnya. Idz qala lahum ahuhum Lut ala tattaqun. Idz qala lahum ahuhum Lutun ala tattaqun. Nabi Allah Lut juga meminta agar umatnya bertakwa. Idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Nabi Allah Syuaib juga mengajak umatnya untuk bertakwa. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idz qala liqaumihi ala tattaqun. Dan memang seruan seluruh nabi-nabi Allah kepada umatnya adalah agar mereka bertakwa. Dan dari sini kita memahami betapa luar biasanya masalah ketakwaan ini. Seperti itulah sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menghiasi diri mereka dengan perbuatan-perbuatan baik, karena itu kemudian seluruh Nabi Allah menganjurkan umatnya untuk meraih ketakwaan. Syahrukum mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.